Salam, perkenankan kami dari PT Semangat Pajak UMKM. Dalam kesempatan kali ini akan memaparkan secara sederhana kertas kerja SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dalam mata uang rupiah tahun 2025 dengan sektor usaha perdagangan. Sebelumnya telah dipersiapkan contoh laporan rugi laba, neraca, dan daftar rekapan penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Bagi badan usaha yang memiliki atau memilih bidang usaha dagang secara offline dan online. Pada kertas kerja Excel bagian induk halaman 1, kami mulai pada kolom tahun pajak atau bagian tahun pajak, centang tahun pajak, dan isikan angka 2025. Kolom periode pembukuan bulan mulai isi dengan angka 01 sampai dengan bulan akhir dengan angka 12. Kolom status centang kotak normal. Kolom metode pembukuan pilih dengan centangan kotak pembukuan stelsel accrual. Bagian A, identitas wajib pajak. Nomor 1 NPWP, isikan dengan 16 digit angka NPWP badan. Nomor 2, nama, isikan dengan nama badan usaha. Nomor 3, alamat email, isikan dengan alamat email yang aktif dan terdaftar. Nomor 4, nomor telepon, isikan dengan nomor telepon aktif yang dapat dihubungi. Bagian B, informasi laporan keuangan. Nomor 1, sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Pilih dari menu daftar drop down yang telah kami sediakan dengan memilih perdagangan dalam kurung L1 strip C dalam kurung. Nomor 2, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Dapat dipilih sesuai dengan tindakan audit. Bagian C, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nomor 1A dan nomor 1B kami memilih dengan jawaban pada kotak ya, karena perolehan penghasilan dari usaha, menerima atau memperoleh, atau semata-mata dikenakan dengan pajak penghasilan final. Nomor 2, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final? Contoh pada kesempatan kali ini adalah ada, dan kami memilih kotak ya. Contoh pengisian lampiran 4 bagian A seperti ini. Perhatikan dengan seksama pada lampiran 4 bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Kolom 1, isikan nomor urut. Kolom 2, isikan NPWP 16 digit. Kolom 3, isikan nama pemotong atau pemungut. Kolom 4, isikan kode objek pajak yang telah kami sediakan dalam baris drop down. Sesuai dengan contoh dapat diperhatikan. Kolom 5, objek pajak merupakan uraian dari kode objek pajak yang dipilih. Kolom 6, isikan nilai dasar pengenaan pajak. Dapat diperhatikan besaran dasar pengenaan pajak adalah berdasarkan yang dilaporkan sesuai dengan jenis atau kategori pajak penghasilan. Baik itu disetor sendiri dan dibungut atau dipotong oleh pihak lain. Kolom 7, isikan nilai tarif. Dalam contoh kali ini adalah terkait dengan pajak penghasilan final yang bersifat final pada kategori UMKM, maka diisi dengan besaran 0,5%. Kolom 8 merupakan hasil perkalian nilai dasar pengenaan pajak dengan persentase besaran tarif pajak penghasilan final. Selanjutnya adalah pindahkan hasil penjumlahan bagian A kolom 4 A6 ke formulir induk bagian C2. Nomor 3, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kami memilih kotak tidak. Bagian D, penghitungan pajak penghasilan. Nomor 4 sampai dengan nomor 12 pada sistem konsep SPT tahunan Cortex akan tertutup, yang artinya tidak dapat diisi, dikarenakan formatur pengenaan pajak penghasilan telah mengaktifkan menu lampiran 4 dan lampiran 5. Bagian E, pengurang pajak penghasilan terutang. Nomor 13 sampai dengan nomor 16 tertutup dengan kondisi yang sama pada bagian D, penghitungan pajak penghasilan. Bagian F, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar.
Nomor 17 sampai dengan nomor 18 tertutup. Jika semua penghasilan yang dilaporkan telah sesuai dengan jumlah yang seharusnya disetor atau yang dipungut, maka dari itu penting bagi pelaku usaha agar dapat membuat tabel atau daftar pencatatan. Nomor 19A, disesuaikan dengan kondisi pemotongan atau pemungutan atau penyetoran sendiri jika mengalami dalam perhitungan terdapat lebih bayar atau kurang bayar. Maka pertanyaan bagian F, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar, dapat dicentang pada kotak nomor 17. Bagian G, penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun berjalan. Nomor 20, apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25, pilih kotak tidak. Perlu kami sampaikan bahwa yang mengisi dengan pilihan kotak iya adalah bagi wajib pajak tertentu seperti wajib pajak bank, wajib pajak BUMN atau BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan secara berkala. Bagian H, pernyataan transaksi. Nomor 21A, 21B, 21C, 21D. Di contoh kali ini memilih kotak tidak karena tidak ada keterkaitan keadaan pelaporan badan. Nomor 21E, apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Pilih kotak ya dan lanjut pada pengisian lampiran 9 seperti ini. Pada nomor 21F hingga nomor 21J dapat disesuaikan jika terjadi transaksi dan telah terhubung dengan lampirannya. Bagian I, lampiran lainnya. Huruf A, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit wajib untuk diupload dan diberikan centangan pada kotak. Huruf B hingga huruf J tidak perlu dicentang jika tidak ada keterkaitan dokumen. Bagian J, pernyataan. Centang kotak pernyataan yang sebelumnya telah dibaca dengan sesama, yang bunyinya adalah dengan menyadari sepenuhnya akan segala hal akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Dibaca 2 kali agar yakin dan benar adanya. Pada baris penandatanganan SPD, pilih kotak wajib pajak atau wakil wajib pajak. Baris NIK atau NPWP adalah diisi dengan NIK PIC atau penanggung jawab. Nama lengkap adalah nama lengkap PIC atau penanggung jawab. Jabatan adalah wakil wajib pajak yang artinya merupakan peserta aktif atau penanggung jawab penuh wajib pajak badan. Pada baris kotak tanggal bulan tahun diisi dengan saat waktu dilaporkannya SPT tahunan ini. Kolom tanda tangan dapat dilakukan jika pelaporan SPT tersebut adalah dalam bentuk kertas dan dimasukkan pada Dropbox KPP. Jika secara elektronik, maka akan secara otomatis terbentuk barcode berdasarkan kode otorisasi PIC. Terima kasih.